Tegas, Jenderal Gatot, anak buah injak kepala warga, Papua. Panglima, saya minta malam ini dan Lanut dan Satpam Merauke segera dipecat. Jokowi didesak minta maaf atas aksi brutal aparat TNI AU di Papua. Tak hanya itu, injak kepala saja minta maaf. Bagaimana dengan pembunuhan di kilometer 50? Setelah videonya viral, tindakan dua oknum anggota TNI menginjak seorang pria di Papua berbuntut panjang. Kasus ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Hadi memerintahkan agar Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Merauke, dicopot dari jabatannya. Kasus kekerasan ini juga mendapat respon dari berbagai pihak, termasuk istana. Pertama, Panglima TNI perintahkan agar Dan Lanut JA Dimara dicopot. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memberikan perintah kepada Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marskal TNI Fajar Prasetyo, agar mencopot Kolonel PNB Herdi Arif Budianto dari jabatannya sebagai Dan Lanut JA Dimara di Merauke. Selain Dan Lanut, Hadi juga memerintahkan agar Komandan Satuan Polisi Militer atau Dan Satpom Lanut setempat juga dicopot dari jabatannya. Perintah itu buntut dari tindakan dua oknum anggota TNI yang melakukan kekerasan pada seorang pria Papua di Merauke, Senin 26 Juli. Sudah diperintahkan, kata Hadi ketika dihubungi wartawan pada Rabu. Hadi memerintahkan Fajar agar hari ini juga kedua jabatan tersebut segera diserah terimakan. Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu, kata Hadi. Hadi pun mengungkap alasan pencopotan dua pejabat itu. Menurut Hadi, keduanya dianggap tak mampu membina anggotanya. Alasan pencopotan karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu? Itu yang membuat saya marah, kata Hadi. Hadi mengatakan dua oknum anggota tersebut sudah ditindak. Setelah itu, kata dia, kedua oknum TNI tersebut akan dimutasi dari Merauke. Dua anggota sudah ditindak, setelah itu akan dimutasi dari Merauke, kata Hadi. Di lain sisi, pernyataan Uskup Agung Merauke. Uskup Agung Merauke, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, memberikan pernyataan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum anggota TNI AU. Monsinyur Petrus memberikan 7 poin pernyataan sikapnya. Pertama, terima kasih kepada petinggi militer yang sudah cepat melaksanakan tindakan hukum terhadap dua orang aparat militer Angkatan Udara yang melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun, ujarnya pada Rabu 28 Juli. Kedua, Monsinyur Petrus Canisius mengutuk setiap tindakan kekerasan terhadap manusia, siapapun, dengan alasan apapun. Setiap manusia, termasuk orang Papua, baik yang sehat maupun yang sakit, adalah manusia yang merupakan gambaran Allah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diperlakukan secara kasar atau di luar kewajaran. Mereka bukan hewan. Ketiga, sebagai konsekuensinya, yang melakukan tindakan kekerasan terhadap manusia harus ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya. Keempat, khusus terhadap orang Papua yang sudah terlalu lama mengalami sikap dan tindakan kekerasan dari pihak aparat militer, dan mereka sungguh sudah terluka, hendaklah aparat militer meminta maaf dan berjanji akan merubah cara pendekatan terhadap orang Papua, imbuhnya. Hendaklah aparat militer mengasihani, mengasihi, menghargai, dan melindungi orang Papua sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Penegakan hukum tetap harus dilakukan kepada siapapun yang bersalah atau yang melawan hukum, baik itu orang Papua ataupun non-Papua. Namun demikian, penegakan hukum itu harus didasari dan sekaligus diwarnai dengan cinta, kelembutan, dan bukan dengan dendam ataupun kekerasan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua aparat dari militer Angkatan Udara. Kelima, mengingat banyak
orang Papua yang sudah terluka dengan sikap dan tindakan kasar dan keras oleh oknum anggota militer. Dimohon agar para anggota militer yang ditempatkan di Papua haruslah mendapat pembinaan khusus dalam hal karakter. Keenam, meskipun demikian, kami tidak menutup mata atas banyak anggota militer yang baik, yang menunaikan tugas dengan penuh cinta kasih bagi orang Papua secara khusus. Kepada mereka, kami berterima kasih. Demikianlah pernyataan kami. Semoga surat pernyataan ini dapat memberi kesejukan semua pihak dan merauke kembali damai seperti semula, tambahnya. Di lain sisi, Istana janjikan proses hukum. Istana turut merespon kasus kekerasan dilakukan oleh oknum TNI AU. Kepala Staf Presiden Muldoko menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan oleh polisi militer Bandara J. Dimara Merauke terhadap warga sipil yang belakangan diketahui merupakan warga difabel di Papua. Muldoko menilai tindakan tersebut terlalu eksesif. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden KSP menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. KSP menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku, kata Muldoko dalam keterangannya. Muldoko mengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Mantan Panglima TNI itu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut. KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan, katanya. Di lain sisi, pelaku sudah ditahan. KSAU meminta maaf atas ulah dua anak buahnya. KSAU Marskal Fajar Prasetyo meminta maaf dan berjanji akan menindak tegas dua anggotanya tersebut. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Kadis Penau, Marsma Indah Gilang Buldansyah. Marsma Indah mengatakan, TNI AU akan menindak secara tegas setiap prajurit yang melakukan tindakan pelanggaran. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini. Kedua oknum anggota akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, ujar Marsma Indan. Indan juga menyesalkan kejadian tersebut dan memastikan kejadian ini sudah ditangani oleh Satuan Polisi Militer Lanut Johannes Abraham Dimara, DMA Merauke. Kedua oknum anggota Lanut DMA sudah ditahan di Satpomau dan proses hukumnya sedang berjalan, ujar Indan. Sementara itu, dua anggota TNI AU yang diketahui berinisial Serda D dan Pradavi kini telah ditahan. Keduanya merupakan anggota POM AU. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat keduanya mengenakan baju tahanan bertulis tahanan polisi militer. Tampak berbeda saat melakukan kekerasan. Wajah Serda D dan Pradavi tertutup masker. Rambutnya pun telah dipangkas habis. Dalam foto lainnya, baik Serda D maupun Pradavi tengah menjalani pemeriksaan di hadapan personel polisi militer. Masih dari tni.au.mil.id, kronologi kejadian tersebut berawal saat kedua anggota TNI AU hendak membeli makan di sebuah rumah makan Padang di Jalan Raya Mandala Muli Merauke, Senin 26 Juli.